baik seperti itu ya, itu tidak bakalan ada apa-apa. Ini contohnya seperti ini sudah dari kemarin surat somasi, nggak ada dampaknya. Mungkin kalau kalian gagal bayar di pinjaman online legal, biasanya ya resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan berbagi lagi ya tentang seputar gagal bayar pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas atau berbagi seperti apa kalau kita gagal di pinjaman online ilegal ataupun legal teman-teman ya. Jadi risiko apa yang kita akan terima misalkan kita telat bayar di pinjaman online ilegal ataupun legal seperti itu ya. Karena banyak sekali teman-teman kita yang terjerat di pinjaman online ilegal ataupun legal teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan misalkan kalian telat bayar di pinjaman online ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini ya, like, komen, dan share ke teman kalian agar apa yang kalian tahu teman kalian juga tahu ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, di sini saya sudah mendapatkan WA ya atau chat dari pihak pinjol ya. Jadi buat teman-teman misalkan kalian sudah telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online ilegal maupun legal teman-teman ya. Nah di sini kami dapat WA surat somasi teman-teman ya. Jadi banyak sih teman-teman yang dapat surat somasi, contohnya seperti ini ya. Karena teman-teman yang sudah dapat surat somasi seperti ini kebanyakan panik atau ketakutan ya. Karena apa? Karena surat somasi ya. Jadi karena kita punya hutang ke pinjaman online kemudian kita dapat surat somasi. Nah ya seperti itu, biasanya itu dari lewat WA ya. Cara-cara penagihan dari pihak pinjol ya, surat somasi seperti itu. Misalkan teman-teman baru gagal di pinjaman online ya, mungkin sudah panik karena sudah dapat surat somasi ya. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Nah di sini ada surat ya. Jadi misalkan teman-teman gagal di pinjaman online apapun ya, biasanya cara-cara penagihan dari pihak pinjol itu ya seperti inilah surat somasi. Oke, langsung saja di sini saya akan bacakan ya biar teman-teman tidak panik lagi ya. Surat somasi sudah saya kirim ke bagian kolektor lapangan ya, kolektor lapangan kami ya. Silahkan siapkan dana cas ya sekarang dan pastikan ya cek kelengkapan ID card ya. Terima kasih seperti itu. Jadi misalkan kalian telah bayar pinjaman online ilegal atau legal, biasanya memang ada cara-cara penagihan ya surat somasi seperti ini. Kalau dari saya ya teman-teman, misalkan kalian gagal bayar, ini sebenarnya surat somasi ya ini hanya cara-cara penagihan lah ya. Kalau dari saya ya, bikin kita ketar-ketir saja ya. Sebenarnya kalau dari saya pribadi ya nggak ada apa-apa sih. Kenapa ya, memang kalau kita telat bayar di pinjaman online memang seperti ini ya. Ya surat somasi apalah seperti itu, sebenarnya nggak ada apa-apa sih, nggak ada DC mau ke rumah ataupun datang, itu ya cuman cara-cara WA saja seperti ini gitu loh, nggak ada dampaknya. Jadi buat kalian misalkan kalian gagal di pinjaman online apapun ya, khususnya yang legal, biasanya itu mengirim surat somasi seperti ini, itu ya nggak bakalan ada apa-apa sih ya, cuma surat somasi dari WA saja ya. Jadi buat teman-teman banyak yang komentar atau menanyakan ya ke saya ya tentang surat somasi ya. Kalau dari saya pribadi ya, karena sering ya kami dapat WA seperti ini, somasi seperti itu ya, itu sudah biasa, cuman WA saja, nggak ada apa-apanya. Jadi buat kalian tidak usah takut DC datang ke rumah, itu tidak bakal ya, cuman cara penagihan saja seperti ini ya. Kemudian di sini langsung saya balas seperti ini teman-teman ya. Ya Pak, siap. Nah jadi saya siap seperti itu karena memang tidak ada apa-apa sih, surat somasi aja, apa nggak ada dampaknya. Jadi dampaknya yang ditakutkan teman-teman itu takut tim kolektor langsung tiba-tiba datang, itu tidak bakalan. Ini memang kalau kita telat bayar di pinjaman online ya seperti inilah resikonya, seperti itu ya.
Oke, kemudian di sini dari pihak penagih ya, atau yang mengirim surat somasi ini ya, ini aslinya dari pinjol, tapi dari pinjol apa nggak tahu, cuman WA saja seperti itu ya. Oke, kemudian di sini, Pak ya, maksudnya gimana katanya lah. Saya sudah kirimkan, iya Pak, siapkan seperti itu, saya siapkan ya. Kemudian surat somasi Pak ya, saya balas lagi surat somasi. Pinjamanmu gimana ya. Nah, ini menanyakan pinjaman. Saya perempuan bukan laki-laki ya, bukan laki ya. Pinjaman apa ini Kak? Saya balas seperti itu. Kemudian dari pihak pengirim surat somasi ini ya, pinjaman apa benar-benar Anda ya? Ya, kemudian saya balas lagi, iya maksudnya pinjaman online apa Kak? Sebenarnya kalau memang benar ya, sebenarnya kalau dari saya ini cuman gertakan ya, cuman cara akal-akalan, cara penagihan saja. Misalkan kalian baru gagal di pinjaman online, mungkin kalian sudah panik, takutnya ya kolektor datang, itu aja kan. Kalau dari kalian kan seperti itu, karena kalian merasa bersalah, kemudian pinjaman nggak dibayar, dapat surat somasi kok langsung panik atau bertanya atau gimana. Sebenarnya ini nggak ada apa-apa kok. Misalkan kalian memang tidak ada dana ya santai saja, kalian balas saja seperti ini ya. Nah di sini sebenarnya kalau dari pihak pinjol ya, ini pinjaman online lah ya, ini harusnya mengirim ini dari surat dari aplikasi ini Kak, Anda terlambat sudah berapa hari ya, ini dari pihak aplikasi ini mengirim somasi seperti itu kan, harusnya jelas. Ini cuma somasi seperti itu ya. Makanya saya bilang dari awal, kalau kalian telat bayar di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal, biasanya memang cara-cara penagihannya seperti ini, bikin kita ketar-ketir. Ya di sini saya hanya berbagi ya, berbagi pengalaman ya, karena banyak teman-teman yang sudah dapat surat somasi. Ini benar nggak Bang, DC-nya mau datang? Ini benar nggak surat somasi? Memang benar. Misalkan benar ya nggak apa-apa sih. Itu cuman somasi-somasi aja, nggak ada dampaknya. Misalkan DC mau datang ke rumah itu sebenarnya nggak ada kok. Asalkan kalian respon aja dengan baik, dari pihak aplikasi itu tidak akan meneror kalian. Misalkan kalian gagal ya bayar atau telat bayar di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal, nggak pernah balas atau respon, itu akan semakin neror kalian, karena kalian ketahuan kalau kalian sudah panik dan takut ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalian sudah tidak balas, artinya kalian sudah ketakutan yang berlebihan. Misalkan kalian selalu merespon, misalkan ada WA ya, misalkan ada 10 nomor WA yang masuk, nomor yang berbeda ya, kalian balas 1 atau 2 nomor. Jangan kalian balas semua. Kalau kalian balas semua ya kalian nggak bisa kerja. Intinya ada respon lah ya, itikat baik seperti itu ya. Itu tidak bakalan apa-apa. Ini contohnya seperti ini, sudah dari kemarin-kemarin dari pinjaman online apapun sering mengirim surat somasi, nggak ada dampaknya. Mungkin kalau kalian gagal bayar di pinjaman online legal, biasanya ya resikonya ya BI checking, itu aja. Kalau sepengalaman saya pribadi untuk DC nggak ada kok. Misalkan kalian bisa lihat di video-video saya yang ada DC, itu sebenarnya saya dapat kiriman dari teman-teman subscriber loh ya. Ya. Seperti itu ya, bukan saya pribadi. Kalau saya sebenarnya kalau ada DC ke rumah, saya persilahkan DC sih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena DC kan memang orang, karena yang ditakutkan teman-teman itu kan DC, takut DC datang ke rumah. Bener nggak DC? Yang ditakut itu DC, padahal DC ya manusia. Benarnya orang itu baik DC loh ya. Cuman kalian merasa bersalah, ketakutan karena pinjaman online yang masih belum dibayar, kemudian dapat surat somasi, takut, panik ya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan ya. Kalau dari saya, kalian cukup respon aja dengan baik. Misalkan ada WA ya, itu tidak bakalan ada DC atau apa, cuman surat-surat seperti ini kalian nggak usah panik lah, istilahnya seperti itu ya. Itu hanya ya cara-cara penagihan dari pinjaman online ya. Gak mungkin kalian dapat surat somasi kemudian DC lapangan mau datang, itu tidak bakalan. Itu hanya ya cara-cara penagihan dari pihak pinjaman online saja ya teman-teman. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.